Ini kayak seperti saya. Belum genap 1 minggu, kata Bima. Istriku meninggal, itu yang pertama. Yang kedua, istriku juga sama, Bu, meninggal yang kedua. Dan ini kenapa terjadi sama Sarah? Adikku sendiri. Sudah 4 nyawa di keluarga aku yang rata-rata semuanya itu pengantin baru. Ibu, sebelum Arya itu sah menjadi suami adik kamu yaitu Sarah, beberapa hari itu ibu bermimpi. Dan mimpi yang terjadi sama ibu itu tentang Arya, Sarah, dan kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Hikmah Misteri bersama saya Pak Ade. Untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba menceritakan kisah tentang tumbal pengantin baru. Kisah ini datang dari salah satu korban, yaitu dari pihak istri yang mengalami beberapa kejadian. Mungkin dalam kurun waktu beberapa tahun, setiap 2 tahun dia itu menikah, tapi pernikahannya itu harus mengalami kegagalan. Nah, bagaimana kelengkapan ceritanya? Tidak usah lama-lama, kita langsung masuk ke Hikmah Misteri. Sebuah kiriman dari Mbak Sarah yang menceritakan bagaimana dia mengalami sebuah kejadian yang hampir membuat dia itu seperti putus asa ketika dia itu ingin menikah. 8 tahun dari usia dia menikah pertama kali, di usia 20 tahun, mungkin sekitar di tahun 90-an, Mbak Sarah ini dipinang oleh salah satu lelaki, sebut saja namanya Aldo. Aldo itu meminang lewat perantara orang tuanya, menanyakan perihal tentang Sarah, apakah sudah ada calon apa belum. Orang tuanya menjelaskan kalau orang tuanya Sarah ini belum ada yang punya. Sampai pada waktunya, hari yang sudah ditentukan, keluarganya Aldo sama keluarganya dari Sarah sendiri menyepakati kapan hari pernikahan. Sebuah kebahagiaan bagi seorang Mbak Sarah di usia 20 tahun dengan lelaki yang merupakan idamannya. Orang tuanya Sarah ini, sebut saja namanya Pak Narto, dan ibunya sebut saja namanya Ibu Tuti. Kedua orang tua Mbak Sarah saat itu memang terbilang sangat kaya raya. Mbak Sarah ini anak kedua, karena yang pertama itu laki-laki yang juga sudah menikah, tapi pernikahan dari kakaknya juga harus gagal karena istrinya harus meninggal. Selisih usia dengan kakaknya itu lumayan terpaut jauh, hampir sekitar 8 tahunan. Dan Sarah ini adalah anak kedua, sementara adiknya ini masih ada lagi yang usianya saat itu masih 15 tahun, yaitu laki-laki. Yang diceritakan Sarah, setelah apa yang ditentukan kedua belah pihak, mereka menikah. Di saat menikah ini, dari keluarganya Pak Narto, yaitu bapaknya Sarah, mengadakan sebuah hiburan rakyat, dari yang namanya orkes dangdut sampai nanggap wayang, dan terakhir itu ada pengajian umum. Dan itu berlangsung 3 hari 3 malam. Mungkin bagi warga tidak aneh kalau keluarganya Pak Narto ketika Sarah menikah ada pagelaran hiburan rakyat sampai 3 hari 3 malam. Tapi dibalik kemeriahan, kemegahan, dan juga kebahagiaan dari Sarah yang setelah menikah dengan Aldo, beberapa hari setelah pernikahan, belum ada seminggu, entah sebab apa, Aldo tiba-tiba sakit. Dan sakitnya ini bisa dibilang sangat mendadak. Sarah tidak mengetahui penyebab sakit yang dialami oleh suaminya yaitu Aldo. Sempat Aldo dibawa ke rumah sakit karena kayak seperti serangan jantung, tapi dari riwayat keluarganya tidak ada Aldo itu punya penyakit jantung. Dia seperti pingsan, nafas terhenti, dan ini membuat Sarah tentunya sangat khawatir dengan keadaan Aldo waktu itu. Mungkin tepatnya 5 hari setelah pernikahan, setelah ijab kabul, 5 hari itu Aldo sudah ada di rumah sakit. Sekitar jam 9 pagi, Aldo sudah dirawat di sana di ruang ICU karena keadaannya sudah kritis. Dengan kecemasan dan kekhawatiran yang ditemani orang tuanya Aldo, termasuk
keluarga besarnya Sarah, berharap kesembuhan dari Aldo. Tapi takdir berkata lain. Kurang lebih 4 jam, sekitar mungkin jam 2 siang, Aldo menghembuskan nafas terakhir. Itu duka awal bagi Mbak Sarah. Ketika meninggalnya Aldo, dia sempat diam, sempat merenung, tidak terbayangkan bagaimana sosok lelaki idamannya meninggal dunia. Dan siapapun itu pasti akan merasakan sangat kehilangan. Walaupun itu pertemuannya baru beberapa hari, tapi mereka sudah sangat mengenal sudah lama. Ini mungkin yang membuat Mbak Sarah itu merasa kehilangan 6 bulan setelah Aldo meninggal. Sarah itu menjadi wanita yang berenung, wanita pemurung dan jarang keluar. Tapi lambat laun yang namanya sebuah musibah dari kakaknya yang sering menasihati Sarah semuanya sudah berlalu, kau tangisi pun tak mungkin suamimu bisa bangkit lagi. Nasihat dari kakaknya ini yang menguatkan Sarah. Usia belum genap 21 tahun, dia sudah menjadi seorang janda. Untuk mencoba menenangkan, dia mencoba mencari pekerjaan. Walaupun secara materi sebenarnya tidak perlu bagi Sarah. Orang tuanya punya banyak sawah. Bahkan hampir mayoritas lingkungan sekitar bekerja pada keluarga orang tuanya Sarah, yaitu Pak Narto. Kalaupun Sarah itu bekerja, tujuan utamanya untuk refreshing, untuk menenangkan diri, setidaknya agar dia tidak terlalu hanyut kesedihan akan almarhum Aldo. Dan itu juga didukung oleh kakaknya, sebut saja namanya Bima. Bima itu selalu mendukung apa yang dilakukan Sarah. Sampai satu waktu, sekitar 2 tahun sepeninggal Aldo, dia sudah mengenal salah satu sosok laki-laki yang mungkin membuat Sarah itu kembali bersemangat. Sarah sangat terbuka dengan siapapun sosok laki-laki yang dia kenal. Sebut saja namanya Arya. Dijelaskan oleh Sarah, sebelum pernikahan dengan Arya, tepat usia 22 tahun. 1 tahun itu sudah sangat mengenal Arya. Siapa sosok Arya? Orang yang ulet, orang yang tekun, pekerja keras, pantang menyerah. Ini yang membuat Sarah itu benar-benar jatuh hati sama Arya. Sampai Sarah menceritakan bagaimana dia yang berharap menjadi istri dari Arya. Dan Arya pun merespon. Arya yang menceritakan ke keluarga besarnya bahwa yang dia sukai adalah Sarah yang sudah pernah menikah. Keluarga besarnya Arya mengetahui siapa Sarah, salah satu anak konglomerat di kampung itu. Kedua orang tuanya Arya tanpa pikir panjang, setelah Sarah pernah ikut ke rumahnya Arya, orang tuanya itu langsung mengiyakan, ya sudah, kamu kalau suka sama Sarah, kamu datang ke orang tuanya, kamu nanya apakah Sarah itu bisa dan mau sama kamu. Setelah Arya itu datang sendiri, tidak dibarengi orang tuanya, Arya dengan beraninya dia mengungkapkan perasaannya, Pak, bolehkah saya mendampingi Sarah, dan kalaupun lebih, saya ingin menjadi suaminya Sarah. Orang tuanya Mbak Sarah langsung mengiyakan, termasuk Ibu Tuti. Benar kamu mau sama anak saya? Anak saya kan sudah janda. Saya tidak memikirkan hal seperti itu, Bu. Saya tahu siapa Sarah, kata Arya. Dan tidak berselang lama, setelah Arya mendapat respon dari kedua orang tuanya Sarah, kedua orang tuanya dari Arya, keluarga besarnya, mewakili Arya menanyakan perihal kesiapan dan kapan waktu untuk pernikahan Sarah dan Arya. Seperti di awal, hitungan hari waktu sebagai adat Jawa ditentukan, tapi semuanya itu ditentukan lewat keluarganya Sarah. Tepat usia 22 tahun lebih berapa bulan waktu itu Sarah, dia menikah dengan Arya. 1 tahun perkenalan dengan Arya yang sudah sangat kenal bagaimana orangnya. Tapi untuk pernikahan kedua itu tidak semeriah pernikahan pertama. Hanya 2 malam diadakan seperti keinginan dari orang tuanya, yaitu Pak Narto, orang tuanya Sarah. Karena dia orang tuanya suka wayang, diadakan hiburan rakyat berupa wayang golek. Malam resepsi pernikahan itu menjadi satu malam yang benar-benar luar biasa bagi Sarah. Dia tidak menyangka, aku yang sudah menjadi janda ternyata masih ada yang mau denganku. Itu yang dirasakan oleh Sarah.
Dan dia juga bilang sama suaminya yaitu Arya, "Kenapa kamu terima aku, Mas?" Dijawab sama Arya, "Aku menikahimu bukan soal materi dan juga bukan masalah kekuranganmu, yaitu kamu yang sudah pernah menikah. Tapi aku menikah denganmu, aku percaya kamu orang yang bisa menerima aku dengan segala kekuranganku." Ini yang membuat Sarah benar-benar merasa berbunga-bunga. Dan memang setelah pernikahan hari itu, malam harinya ada wayang golek. 1 hari 2 hari perilakunya Arya, memang dia tidak pernah bergantung pada siapapun, entah itu ke Dapa, entah itu kepada orang tuanya ataupun sama mertuanya, itu orang tuanya Sarah. 2 hari 3 hari berlalu, kebahagiaan itu sudah benar-benar muncul. Bahagia sekali Sarah. Sampai setiap hari Sarah itu bangun pagi nyiapin untuk suaminya sebelum dia berangkat kerja. Tapi satu hal yang paling diingat oleh Sarah, tepat 6 hari setelah pernikahan, saat pagi harinya dia menyiapkan sarapan sebelum suaminya berangkat yaitu Arya, yang dirasakan oleh Sarah atau semacam punya firasat, kopi yang hendak disuguhkan ke suaminya, gelas itu tiba-tiba pecah, jatuh dari tangannya. Ada apa ini? Ada apa ini? Padahal tidak pernah dia menyiapkan kopi ke orang tuanya, ke kakaknya, termasuk suaminya. Belum pernah dia merasakan kalau kopi yang dia pegang dengan kedua tangannya, kopi itu bisa jatuh. Tapi waktu itu dia cuman firasatnya semoga tidak ada apa-apa. Dia bereskan semua beling-beling kaca gelas tadi, cangkir tadi, dirapikan dan dia buat lagi. Dia udah cerita sama suaminya waktu itu, yaitu sama Arya. Sempat ada mungkin pertanyaan dari kejauhan, Sarah mendengar. "Ada apa, Dek?" "Ada apa-apa, Mas." Itu dari dapur. Sarah kembali dengan kopinya, disuguhkan. Dan kebiasaan Arya memang tidak pernah yang namanya sarapan pagi. Dia hanya secangkir kopi, termasuk sama sebatang rokok. Setelah itu dia berangkat. Harapan besar dari seorang Sarah, suami yang begitu ulet dalam usahanya, apalagi jabatannya yang sebagai seorang mandor di salah satu pabrik, memang tidak seberapa dibandingkan dengan kekayaan dari orang tuanya. Tapi setidaknya tidak merepotkan keluarganya ataupun dari keluarganya Sarah. Dan dia menjadi salah satu tulang punggung keluarganya. Adik-adiknya Arya memang bergantung dan dia mampu mengkuliahkan adiknya. Saat itu Arya sudah berusia sekitar hampir 28 tahun. Dan dia menunda pernikahan-pernikahan itu ya dikarenakan dia ingin mengangkat adik-adiknya sampai lulus kuliah, termasuk bisa membantu kedua orang tuanya Arya. Tapi setelah dia berangkat pagi itu, tepat 6 harinya, sebelum sampai ke pabrik, sebuah kabar yang benar-benar mengejutkan Sarah. Sekitar jam 9 pagi, ada salah satu teman dari Arya datang ke rumah Sarah, menceritakan dengan tangisan bahwa Arya mengalami kecelakaan sebelum dia sampai di tempat kerjanya. Berita itu jelas membuat Sarah tidak percaya. "Kamu ngomong yang benar, kamu ngomong yang benar." "Iya Mbak, maaf Mbak." Sembari nangis itu yang mengatakan kabar duka kalau Mas Arya meninggal. Dan seketika itu dia tidak percaya, tapi 3 kali dia dengar Arya meninggal, Arya sudah tiada, Arya mengalami kecelakaan, Sarah pingsan. Setelah siumannya Sarah mungkin kurang lebihnya setengah jam, bersama kakaknya itu Bima langsung menuju ke tempat kejadian. Tapi di tempat kejadian jenazah Arya sudah tidak ada. Dan kabar dengar kalau jenazah itu sempat dibawa ke rumah sakit. Bersama kakaknya itu Bima, Sarah langsung ke rumah sakit dan di sana sudah dikafani dengan wajah yang penuh luka yang sudah dibersihkan oleh pemandi jenazah di rumah sakit. Bagian pipi luka, semuanya terlihat jelas bagaimana Sarah yang ketika melihat dia tidak bisa menyimpan kesedihannya. Tangisan keras begitu kencang di kamar jenazah, sampai mungkin orang-orang pihak rumah sakit dia terganggu. Dan Bima menasehati Sarah, "Dek, kakak tahu kamu sedih, tapi maaf, ini di rumah sakit, ini di tempat umum.
Ya sudah, kita minta saja sama pihak rumah sakit, kita urus agar jenazahnya bisa kita bawa pulang. Dan Bima pun menuju ke pihak rumah sakit mengurus semuanya. Jenazah itu pun dibawa dengan ambulans sampai ke rumah orang tuanya Arya. Tidak ke rumah orang tuanya Sarah, tidak. Bersama dengan sopir ambulan dan jenazah yang di dalam ambulan tersebut. Sampai di rumah, keluarga Arya tidak percaya. Termasuk ibunya yang jatuh pingsan, adiknya yang perempuan juga jatuh pingsan. Tidak percaya kalau Arya meninggal setelah dia menikah 6 hari dengan Sarah. Setelah sadar ibunya, pemakaman pun itu dilakukan. Dan setelah pemakaman itu dilakukan, sebelum Bima pamitan, sembari menitipkan adiknya itu Sarah, Bu, izinkan Sarah tinggal di sini untuk mengurusi suaminya. Tapi ibunya Arya sempat menjelaskan sesuatu yang sangat aneh, dan itu didengar Sarah. Nah Bima, maaf ya, boleh ndak ibu bilang sama kamu? Ada apa Bu? Saya mau nanya sama kamu Bima, kamu kenapa ndak nikah lagi? Bima kaget, karena itu kan pertanyaan privasi. Yang saat itu Sarah melihat ke respon kakaknya, itu seperti kayak ndak mau jawab, tapi Sarah yang meminta kak dijawab saja. Dan Bima pun menjelaskan ke ibunya Arya, begini Bu, saya ya dibilang trauma ya trauma Bu. Saya sudah 2 kali nikah dan istriku meninggal semua. Makanya sampai detik ini saya tidak mau menikah lagi. Loh kenapa? Kamu tidak mau nikah lagi? Kamu kan laki-laki. Apa bapak ibu kamu tidak ingin punya cucu? Tidak tahu Bu. Dia tidak pernah bilang. Tapi yang dia ingin ya saya segera menikah. Tapi sudah kedahuluan sama adik saya itu Sarah. Tapi tidak tahu juga Bu kenapa Sarah setelah menikah ini kayak seperti saya. Belum genap 1 minggu kata Bima, istriku meninggal, itu yang pertama. Yang kedua, istriku juga sama Bu, meninggal yang kedua. Dan ini kenapa terjadi sama Sarah? Adikku sendiri. Sudah 4 nyawa di keluarga aku yang rata-rata semuanya itu pengantin baru. Dan ibunya Arya menjelaskan bersama suaminya, orang tuanya Arya. Nah, kamu tahu enggak kenapa ibu nanya tentang kamu tidak mau menikah? Ibu juga tahu kamu sudah gagal 2 kali. Tapi ibu tidak sedikit berpikir kalau ternyata di balik meninggalnya Arya, anakku sendiri, nah ibu, sebelum Arya itu sah menjadi suami adik kamu yaitu Sarah, beberapa hari itu ibu bermimpi. Tapi ibu mencoba untuk menepis mimpi itu. Dan mimpi yang terjadi sama ibu itu tentang Arya, Sarah, dan kamu. Aku ada di mimpi ibu, kata Bima. Iya, kamu ada. Tapi yang saya heran kenapa kedua orang tuamu juga ada. Semuanya itu ada. Dan yang paling membuat ibu sangat takut, ketika ibu serahkan anak ibu ke orang tuamu, diminta menjadi menantu, yaitu suaminya Sarah. Ibu seakan-akan tidak terima. Ibu seakan-akan tidak mengikhlaskan. Itu di mimpi. Aku melihat Arya begitu ganteng, begitu rupawan, begitu tampan dirias. Tapi ketika dirias, aku melihat wajah Arya itu seperti kayak mayat. Itu yang ibu tangisi. Dan bukan itu saja. Di saat mungkin tepatnya 3 hari itu mimpi selalu datang, Arya itu dirias menjadi seorang pengantin yang begitu tampan, tapi wajahnya kok selalu seperti kayak orang meninggal. Dan itu ada di samping kedua orang tua kamu, Bu Tuti sama Pak Narto. Dan mereka menggandeng anakku. Dan mimpi yang ketiga, kulihat lagi mimpi yang seperti bersambung, seperti yang berkelanjutan. Kulihat anakku tanpa didampingi Sarah adikmu, tapi kamu dan Sarah itu ada di belakang orang tua kamu. Dan Arya itu digandeng sama kedua orang tua kamu seperti dilepaskan begitu saja. Arya yang masih pakai baju pengantin, yang kulihat seperti wajah yang sudah kayak orang meninggal, kayak mayat. Kamu, Sarah, orang tua kamu meninggalkan anakku. Esok harinya pernikahan. Sebenarnya ibu itu punya firasat, dan ternyata terbukti 6 hari ini belum genap 1 minggu dari pernikahan, anakku meninggal.
Jadi kalaupun anakku ini meninggal, ibu sudah seperti kayak punya firasat. Tapi waktu itu ibu tidak bilang sama Arya untuk menolak Sarah. Karena ibu tahu sayangnya Arya sama Sarah kayak gimana. Dan begitu juga kamu nak Sarah. Kamu sudah sangat berharap Arya menjadi suami kamu. Iya bu, sembari Sarah ini memeluk ibunya yang menangis dalam menceritakan. Tapi di balik cerita itu, Sarah mempunyai sebuah firasat apakah meninggalnya istri dari kakaknya itu Bima yang 2 nyawa sudah menghilang, yang diikuti suaminya Sarah, Aldo dan Arya. Di sini kedua anaknya Pak Narto dan Bu Tuti mendengar cerita dari orang tuanya Arya, yaitu ibunya, dengan bapaknya Arya, meminta secara langsung, Pak, dengan mimpi yang dialami ibu, belum genap 1 hari ini pemakaman Arya, boleh ndak saya minta tolong sama Bapak, tolong Pak cari tahu sebab musabab kenapa Arya ini meninggal, kenapa dulu suaminya Sarah Aldo meninggal, dan kenapa istri-istriku meninggal. Saya merasa ada yang janggal. Itu kata Bima bersama bapaknya Arya, Sarah dan juga Bima. Mereka hanya datang ke salah satu sesepuh setempat yang tidak jauh. Mereka jalan kaki. Setelah di rumah sesepuh itu, yang bisa dibilang dia juga tahu hal-hal gaib, dijelaskan bahwa apa yang dialami Arya, terutama dia meninggal, memang sudah diincar nyawanya. Dari penjelasan satu sesepuh ini, dia menanyakan, yaitu Bima menanyakan, termasuk Sarah menanyakan, apakah ada kaitannya dengan orang tuaku? Saya kurang jelas, tapi ini ada sebab musababnya. Di balik meninggalnya suami kamu Mbak Sarah, yaitu almarhum Arya dan juga almarhum Aldo, dulu Simba sebenarnya sudah ya kayak punya feeling, punya perasaan, punya firasat. Di balik meninggalnya menantu Pak Narto, pasti karena ulah Pak Narto. Maksud Simba, bapakku, saya tidak mau menuduh bapak kamu, tapi sebaiknya kamu cari sendiri. Itu hanya firasat saya, pasti ada kaitannya dengan bapak kamu. Seminggu setelah Arya dimakamkan, Sarah yang tinggal di rumah mertuanya, itu keluarganya Arya, Sarah balik lagi ke rumahnya bersama kakaknya Bima, mencari tahu apakah benar meninggalnya para menantu dari orang tuanya sendiri, itu Pak Narto, ada kaitannya dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Karena sudah 4 nyawa meninggal yang rata-rata itu belum genap seminggu. Dan saat itu Sarah bersama Bima, kakak beradik ini, dibantu oleh adiknya yang usianya masih 15 tahun, yang masih duduk di bangku SMP, mencari tahu apakah perilaku bapaknya ada yang aneh, dan benar terbukti. Di situ Bima, karena memang merasa janggal, ada satu rumah yang kosong yang tidak dihuni siapapun, yang setiap kali bapak ibunya itu sering yang katanya cuma membersihkan rumah itu, yang alasannya akan digunakan untuk adik kamu Sarah yang usianya 15 tahun sudah dibuatkan rumah. Kalau Sarah sendiri diminta untuk tinggal, dan Bima pun sudah punya rumah sendiri, cuma rumah itu dikosongkan. Nah, ini rumah itu ternyata menjadi sebuah alat di mana orang tuanya menyembunyikan perilaku kejinya, yaitu ritual-ritual dengan cara menumbalkan menantunya, tumbal pengantin baru. Dan semuanya terungkap setelah Bima menyaksikan sendiri, yang secara tidak langsung diketahui oleh orang tuanya bersama Sarah, mengikuti kemana arah orang tuanya. Dan disitulah semuanya terbukti di hadapan Sarah dan Bima. Orang tuanya sedang bersemedi, dan di dalam rumah itu juga sering terlintas istrinya Bima, keduanya termasuk Arya dan Aldo, seperti mereka menjerit ketakutan. Mendengar hal-hal yang tak kasat mata, sesuatu yang tak wajar, Bima dan Sarah mendatangi salah satu kiai, meminta penjelasan, meminta tolong, minta bantuan agar dia kedepannya ketika menikah lagi tidak dijadikan tumbal oleh orang tuanya. Dan setelah lewat bantuan seorang kiai tadi, dia dibimbing, keduanya itu Sarah dan Bima dibimbing untuk
menjaga keselamatan dirinya dan juga calon suami ataupun calon istri dari Bima. Selang 2 tahun setelahnya yang sudah mengetahui kelakuan bapaknya, untuk menjaga keselamatan yang saat itu seperti kayak janjian antara Bima dan Sarah, setahun sepeninggal Arya, Bima menikah. Setelah Bima menikah ini, ada satu kejadian yang sering terjadi. Itu adalah istri dari Bima belum genap 7 hari pasti meninggal. Tapi Bima yang sudah tahu di balik meninggal istri-istrinya yang pernah dia nikahi 2 nyawa, istri yang ketiga ini yang dibimbing oleh Pak Kiai yang sudah diberitahu bagaimana cara menangkalnya, alhamdulillah bismillah, Bima bisa melewati 1 minggu itu. Tapi yang terjadi di balik 1 minggu itu, ibunya yaitu Bu Tuti harus mengalami penyakit yang sampai beberapa bulan, mungkin tepatnya 3 bulan dia harus meninggal. Setahun berlalu, mungkin tepat sekitar 9 bulan ibunya meninggal, Sarah menikah lagi. Karena melihat apa yang disaksikan Sarah, yaitu kakaknya bisa berdampingan dengan istrinya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada masalah, tapi sudah terjadi sama ibunya. Sarah, dia dengan sengaja meminang seorang lelaki yang tak lain adalah anak Pak Kiai itu sendiri. Mengungkapkan perasaannya, Pak Kiai izinkan saya mendapatkan calon suami yang tak lain adalah anak Pak Kiai. Dibantu kakaknya Bima, secara langsung seorang perempuan meminang laki-laki. Dan Pak Kiai ia menanyakan kembali ke anaknya, kamu mau ndak sama Mbak Sarah? Usianya itu jauh lebih muda daripada Sarah, seorang santri yang baru pulang dari pesantren. Diminta sama Sarah untuk menikahi Sarah. Anak muda itu sebut saja namanya Rozak. Dia pun tidak menolak. Monggo Bapak mawon, terserah Bapak saja gimana, baiknya gimana. Pak Kiai pun menyetujui, kalau kamu iya, kalau kamu tidak keberatan, insya Allah nanti beberapa bulan Bapak akan datang ke rumah Pak Narto. Belum genap 2 bulan semenjak Bima dan Sarah menanyakan perihal Rozak tadi, Pak Kiai mengiyakan dan Pak Kiai pun meminang lewat Pak Narto, orang tuanya. Dan disinilah mungkin yang dinamakan petaka ataupun asap dari pelaku pesugihan yang tak lain adalah orang tua dari Sarah. Setelah menikah dengan Rozak, kekhawatiran kecemasan Sarah menceritakan ke suaminya yaitu Rozak, bahwa apa yang dialami sudah pernah pernikahan yang sudah 2 kali, tapi suaminya tidak pernah berumur 1 minggu setelah pernikahan. Itu diceritakan sama Rozak, almarhum Aldo termasuk almarhum Arya. Rozak yang mendapatkan sebuah cerita dari istrinya sendiri yaitu Sarah, memang sudah dijelaskan sama bapaknya. Iya istriku, saya sudah tahu. Makanya bapak bilang sama saya untuk kamu hati-hati. Dan alhamdulillah bismillah, mungkin dengan menikah dengan Rozak, anak seorang kiai ini, seperti apa yang diharapkan Sarah, seperti halnya Bima dan istrinya yang bisa lancar, tidak ada halangan, sampai mereka singkat ceritanya mengandung. Saat itu Sarah yang khawatir dan cemas, tapi seminggu itu dia lewati. 1 bulan dia lewati, 2 bulan dia lewati, alhamdulillah tidak ada kejadian apa-apa dengan Rozak. Bahagia sama Sarah. Tapi setelah 3 bulan, apa yang dialami Sarah itu mengingatkan tentang Arya. Kopi yang dia bawa pecah kembali. Ada apa? Nah ini firasat itu muncul, dan saat itu dia ngomong sama suaminya, bilang sama suaminya yaitu Rozak, Mas, ini firasat apa Mas, kok tadi perasaan gelas itu ya biasa saja, tidak apa-apa, kok tiba-tiba pecah. Ya semoga tidak apa-apa, tapi semoga tidak apa-apanya di sini ya kita berlindung dengan menyebut nama Allah. Semoga Allah memberikan kebaikan, dijauhkan dari segala malapetaka untuk kita, untuk kamu dan saya dan keluarga kita. Di balik secangkir kopi yang pecah tadi, malam harinya Sarah didatangi bapaknya secara langsung. Kamu anak durhaka, kamu anak durhaka, kamu mau bunuh bapakmu. Tapi itu di dalam mimpi. Mimpi itu datang sekali, 2 kali, bahkan mungkin bisa dibilang itu berkali-kali, mungkin sudah 5 atau 6 kali yang diingat Sarah. Dia dikatakan anak durhaka. Durhakanya dikarenakan mungkin orang tuanya ingin menumbalkan Rozak, tidak bisa.
Dengan mimpi yang diceritakan ke Rozak, ya bismillah bismillah kata Rozak suaminya Sarah. Berdoa saja. Yang terjadi mungkin kegagalan dari Pak Narto, orang tuanya Sarah sendiri. Semenjak kejadian, secangkir kopi yang jatuh yang pecah dan diikuti dengan mimpi yang hampir 1 minggu lamanya, tepat 7 hari setelah itu, bapaknya itu jatuh sakit dan sakitnya itu kejang-kejang sembari melotot. Apakah ada kaitannya dengan kejadian yang dialami Pak Narto? Dan saat itu Rozak yang tinggal di rumahnya Sarah berusaha mendoakan bapaknya. Karena melihat kondisi dari orang tuanya Sarah yaitu Pak Narto, ini sudah dalam keadaan mungkin bisa dibilang sakratul maut. Wajahnya sudah pucat, matanya melotot, tubuhnya sudah dingin. Ini sudah tanda-tanda kayak orang mau meninggal. Lewat Rozak, Bima, mereka baca Yasin, tapi dibacakan berkali-kali seakan-akan tidak membuat sakratul mautnya mudah. Dan kejadian itu sampai berhari-hari, mungkin 1 minggu dalam keadaan mata melotot, itu disaksikan oleh para pekerjanya Pak Narto sendiri, termasuk Pak Kiai, yaitu orang tuanya Rozak. Lewat bantuan orang tuanya Rozak, semuanya terungkap bahwa dibalik susah meninggalnya Pak Narto, sakratul maut yang susah, ada sesuatu yang berkaitan dengan perjanjian dengan iblis atau perewangan. Dan perewangan itu tak lain adalah perewangan pesugihan. Jadi yang dijelaskan oleh beberapa sesepuh termasuk orang tuanya Rozak itu Pak Kiai, bahwa meninggalnya Pak Narto itu akan menjadi milik dari sesembahan dari Pak Narto sendiri. Hampir seminggu lamanya Pak Narto dalam keadaan mata melotot dan dia diminta untuk menjadi pengikut dari sesembahannya yang dulu pernah memberikan kekayaan. Dan semenjak saat itu meninggalnya Pak Narto, alhamdulillah bismillah yang diceritakan Sarah bersama kakaknya yaitu Bima, mereka bisa punya keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah, dikaruniai keturunan sampai ya detik sampai sekarang dia ngirimin cerita sudah punya 3 anak. Itu kisah dari Mbak Sarah dan kakaknya itu Bima. Semoga dari kisah ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Saya Pak Ade di Hikmah Misteri, akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.